Tiga. Good morning, Miss Sakti and everyone who's going to watch this video. This is history task about reformation. Jadi ini tugasnya. Jadi reformasi kehidupan ekonomi di Indonesia masa reformasi. Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami krisis yang lumayan parah, hingga akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat yang meminta presiden yang sedang berkuasa di kala itu untuk turun menyerahkan jabatannya, yaitu Soeharto. Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan pada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Hal itu terjadi karena berdasarkan pasal 8 UUD 1945, ketika presiden tidak bisa lagi melanjutkan tanggung jawabnya, maka akan ditimpahkan kepada wakilnya. Setelah Habibie naik menjadi presiden, kondisi Indonesia secara ekonomi maupun politik yang berubah. Proses dan praktek demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden mulai dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali, dan semua masyarakat berhak untuk memilih pemimpinnya. B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia dan hanya menjabat sebentar saja. Ia menjabat sebagai Presiden selama 1 tahun 5 bulan, karena dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru sehingga rakyat menuntut Habibie untuk melakukan pemilihan umum. Walau hanya sebentar, dalam waktu singkat kepemerintahannya ia berhasil menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, upaya-upaya Habibie dalam ekonomi pada masa kepemimpinannya adalah seperti yang berikut. Likuidasi bank bermasalah, berekonstruksi perekonomian nasional, rekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, mengesahkan UU Perlindungan Konsumen, mengesahkan UU Larangan praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat, menaikkan nilai tukar rupiah, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Nah, semenjak berlangsungnya krisis moneter, di tahun 1997, ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian semakin menurun, dari kesejahteraan rakyat memburuk, pengangguran merajalela. Nah, dan ini ke beberapa yang selanjutnya. Nah, untuk masa jabatan yang selanjutnya itu Abdurrahman Wahid. Nah, Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah, kemudian pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meskipun demikian, ekonomi Indonesia pada tahun 2001 tumbuh melambat menjadi 3,94%. Dan selanjutnya, Megawati Soekarno Putri. Masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78%. Di akhir pemerintahan Megawati 2004, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03%. Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4% pada 2001. 18,2% pada 2002, 17,4% pada 2003, dan terakhir yaitu 16,7% pada 2004 untuk masa jabatannya. Dan selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, naik turun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada 2006. Salah, 2005. Nah, pada 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5%. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%, tepatnya 6,35%. Lalu pada 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6%, meski turun tipis ke angka 0,01%. Saat itu, impor Indonesia terbilang tinggi, namun angka ekspor juga tinggi, sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Pada 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Dan terakhir ada Joko Widodo. Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo
dampak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Pada tahun 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar AS Amerika Serikat. Saat itu ekonomi Indonesia tumbuh 4,8%. Nah, sekian info dari saya dari Valley kelas 12 IPS Tunas Sekar Indonesia SMA. Terima kasih.